Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Jeffrey Asyaidi dengan NIM 24021111000068. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang break-even analysis atau analisis titik impas. Ini merupakan salah satu materi penting untuk dalam akuntansi biaya dan pengambilan keputusan manajerial, khususnya saat perusahaan ingin menentukan harga jual yang tepat. Break-even analysis membantu kita mengetahui kapan sebuah usaha mulai tidak rugi dan kapan mulai mendapatkan keuntungan. Jadi, konsep ini sangat penting untuk perencanaan keuangan, baik untuk bisnis kecil maupun perusahaan besar. Baik, tujuan video ini ada 4. Pertama, untuk menjelaskan konsep dasar BEP. Kita ingin tahu apa itu titik impas dan kenapa penting dalam bisnis. Kedua, saya akan menunjukkan prosedur perhitungan BEP. Jadi nanti kalian bisa menghitung sendiri. Ketiga, saya akan memberikan contoh soal yang lengkap agar kalian bisa langsung melihat prosesnya. Dan keempat, saya akan menjelaskan bagaimana BEP dipakai dalam strategi harga, terutama saat perusahaan ingin menaikkan atau menurunkan harga. Oke, apa itu break-even point? Break-even point atau titik impas adalah kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Pada titik ini, perusahaan tidak untung dan tidak rugi. BEP sangat penting karena menjadi indikator awal untuk menentukan apakah sebuah bisnis layak atau tidak. Misalnya, jika BEP sebuah usaha adalah 3.000 unit per bulan, tetapi permintaan pasarannya 1.000 unit, berarti bisnis tersebut belum layak dijalankan. Selanjutnya, elemen penting dalam BEP. Jadi teman-teman, untuk bisa menghitung BEP, ada 3 elemen penting, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan harga jual per unit. Untuk biaya tetap sendiri adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berbeda, misalnya sewa gedung, gaji pegawai tetap, dan asuransi. Untuk variable cost sendiri, berubah sesuai jumlah unit produksi. Misalnya biaya bahan baku. Harga jual, seperti yang teman-teman tahu, harga produk yang dijual ke pasar. Selain itu, ada juga margin rasio, yaitu rasio kontribusi terhadap penjualan, tapi nanti akan kita jelaskan lebih detail saat masuk ke contoh perhitungan. Baik, selanjutnya rumus-rumus BEP. Rumus yang digunakan untuk menghitung BEP cukup sederhana, teman-teman. Untuk rumus BEP unit sendiri, yaitu SP atau harga jual dikurangi variable cost, dan hasilnya itu dan setelah diketahui hasilnya, FC-nya atau fixed cost-nya dibagi sama hasil SP atau harga jual dikurangi variable cost-nya itu. Untuk BEP rupiahnya, fixed cost-nya dibagi sama kontribusi margin rasio. Untuk menghitung kontribusi margin rasio sendiri, itu harga jual dikurangi fixed cost, variable cost dibagi
harga jual. Untuk selanjutnya grafik BEP. Kalau kita buat grafik BEP, biasanya ada dua garis utama, teman-teman. Garis total biaya dan garis total pendapatan. Garis biaya mulai dari angka biaya tetap dan naik mengikuti biaya variabel per unit. Sementara garis pendapatan mulai dari nol dan naik sesuai harga jual per unit. Ketika kedua garis ini bertemu, itulah yang namanya titik BEP, teman-teman. Di sebelah kiri titik itu perusahaan rugi, di sebelah kanan perusahaan untung. Baik, selanjutnya peran BEP dalam penetapan harga. BEP tidak hanya untuk tahu kapan impas, tapi juga sangat berperan dalam penetapan harga, teman-teman. Peran yang pertama itu menentukan harga minimal agar tidak rugi. Yang kedua, menganalisis sensitivitas harga. Misalnya, jika harga turun sedikit, berapa unit ekstra yang harus dijual. Yang ketiga, mengetahui dampak perubahan harga terhadap labanya. Dan yang terakhir, menentukan target volume penjualan, yaitu berapa unit yang harus dicapai untuk mencapai laba tertentu. Ini sangat penting, teman-teman, bagi perusahaan yang ingin menaikkan harga tapi takut kehilangan pembeli. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soalnya, teman-teman. Misalnya, perusahaan memiliki data sebagai berikut. Biaya tetapnya atau fixed cost-nya yaitu 50 juta, variable cost-nya itu 20.000 per unit, dan harga jualnya 40.000. Perhitungannya, teman-teman, kita hitung dulu kontribusi marginnya, yaitu 40.000 dikurangi 20.000 sama dengan 20.000. Setelah kita mengetahui kontribusi marginnya, kita hitung BEP unitnya, yaitu 50.000, 50 juta maksudnya, yaitu fixed cost-nya dibagi hasil dari kontribusi margin itu, yang akan memperoleh hasil 2.500 per unit. Nah, setelah itu kita akan menghitung kontribusi margin ratio, yaitu dengan 20.000 dibagi 40.000 sama dengan 0,5. Dan setelah kita mengetahui kontribusi rasio, kita bisa langsung menghitung BEP dalam rupiah. Tinggal kita bagikan fixed cost-nya yaitu 50 juta dibagi kontribusi margin rasionya yaitu 0,5 dan memperoleh hasil 100 juta. Seperti itu, teman-teman. Cukup mudah kan? Baik, selanjutnya interpretasi. Jika perusahaan menjual di bawah 5.000 unit, misalnya 4.000 unit, perusahaan rugi karena pendapatannya belum menutupi biaya tetap, atau lebih simpelnya BEP-nya lebih besar dari penjualan, maka itu rugi. Tapi kalau perusahaan menjual lebih dari 5.000 unit, misalnya 6.000 unit, maka perusahaan mendapat laba sebesar, maka perusahaan mendapat laba.
karena penjualannya lebih besar dari BEP. Jadi setelah lewat titik BEP, tiap unit tambahan langsung menambah keuntungan. Itu teman-teman. Selanjutnya analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat apa yang terjadi jika terjadi perubahan. Misalnya harga naik. Jika harga naik, maka BEP turun. Jika biaya variabel naik, BEP juga akan naik. Jika biaya tetap naik, BEP juga akan naik. Dan jika permintaan menurun, potensi rugi lebih besar. Ini penting untuk melihat dampak berbagai kondisi pasar. Misalnya harga bahan baku naik, maka BEP harus dihitung ulang karena margin kontribusi berubah. Mana airnya? Bentar teman-teman, haus. Minum dulu ya bentar. Oke, selanjutnya latihan soal. Soal berikutnya adalah latihan untuk kalian. Jadi, silakan teman-teman kalian hitung sendiri untuk memahami materi BEP ini lebih dalam. Oke, kesimpulannya BEP membantu menentukan harga jual dan titik aman perusahaan. BEP menentukan volume minimal yang harus dicapai. BEP juga membantu mengurangi risiko kerugian. Dan BEP penting untuk merencanakan bisnis jangka pendek maupun panjang. Semua perusahaan, baik kecil maupun besar, wajib memahami BEP agar tidak salah dalam menentukan harga. Oke teman-teman, sudah masuk ke penutup aja nih teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan mengenai break even analisis ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you in the next time. Apa?